warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan model manusia dan modal fisik. Modal manusia ini terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting, yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kemudian pada modal manusia ini juga pendekatan lainnya, yaitu mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Kemudian contohnya ya, di situ ada kecakapan memimpin kelompok, kemudian ada kecakapan seseorang dalam berkomunikasi dengan berbagai kelompok, kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya seperti mengelola usaha, pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini terkait dengan kecakapan yang berhubungan dengan seni budaya. Itu ada kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Untuk modal yang selanjutnya yaitu ada modal fisik. Modal fisik itu dikelompokkan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada bangunan, kemudian yang kedua sarana prasarana yang ada di sekitar sekolah. Nah, untuk modal berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Ike Nurfaiza. Kepada beliau kami persilakan. Ya, oh ya, ini ada contohnya Bapak Ibu, biar kita itu lebih mudah nanti. Nah, ini modal manusia, misalkan kepala sekolah menentukan kebijakan program sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini berarti ini asetnya adalah kepala sekolah, kemudian pemanfaatannya adalah menentukan kebijakan. Seperti itu. Kemudian pengawas sekolah itu asetnya, kemudian melakukan monitoring program sekolah yang berpihak pada murid. Gitu. Ini sebagai contohnya seperti ini. Kayak gitu. Nanti kami minta untuk pengembangannya lebih lanjut agar potensi yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Bukateja itu lebih bisa dimanfaatkan lebih optimal. Modal sosial ini ada contohnya komite sekolah. Nah, berarti kan memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan sekolah. Komunitas belajar mengembangkan kompetensi guru dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian MGP mengembangkan kompetensi guru dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Paguyuban orang tua siswa dan ikatan alumni ini mendukung program sekolah. Ini contohnya seperti ini. Ya. Oh iya, terima kasih untuk waktunya kami.
Dan inilah modal politik, sehingga kepala sekolah juga harus menggunakan kekuasaannya, kebijakannya, membuat kebijakan, kewenangannya untuk bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Makanya kadang-kadang mendorong, kadang-kadang mengajak diskusi, rapat bersama, itu insya Allah efektif, insya Allah jalan. Nah, kemudian ini sambil belajar ya, saya mohon maaf, saya terlambat jadi saya tidak memberikan ulang. Saya juga ingin mendengarkan hasil keseluruhan dari ini, termasuk yang dari orang tua. Ini bapaknya OSIS kita, ketua dua, ya juga bersama di sini. Ada ibunya juga. Monggo nanti juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan modal atau aset dari sekolah ini. Sehingga harapannya nanti hasil dari pertemuan ini betul-betul nanti akan kita pakai. Baik, jadi hasil ini betul-betul akan saya pakai sebagai perencanaan yang berbasis data. Jadi saya selalu menekankan apapun selalu berbasis dengan data. Bijak apapun datanya apa, sumbernya apa. Itu sumber itu data. Data itu jadi sumber, gitu. Jadi demikian Bapak Ibu. Terus sistem air selain drainase itu ya, air kita dari air tanah ya langsung. Ya insya Allah sudah mencukupi. Tapi masih kurang. Mungkin ke depan dibutuhkan air langsung jadi minum dulu. Itu masih jadi proses ya. Itu juga sudah ada, tapi itu rusak, mungkin bisa di program bulan kayak gitu. Itu mungkin masukan juga. Selanjutnya tanaman bisa digunakan untuk menghasilkan udara yang bersih atau kesejukan sekolah dan untuk media belajar siswa. Selanjutnya ada tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk pertanian. Dan tanah yang subur ini bisa digunakan untuk menanam beberapa tanaman seperti tanaman sayur-sayuran, toga, dan tanaman buah-buahan yang lain sehingga dapat dimanfaatkan untuk media belajar siswa dan guru serta dapat dijual untuk menambah pendapatan penghasilan sekolah. Lalu ada saluran air serta air tanah yang mudah dijangkau. Yang untuk pemanfaatannya yaitu untuk mengairi kolam untuk perikanan. Lalu ada greenhouse. Nah di greenhouse ini kita dapat menanam sayuran dan tanaman lainnya yang bermanfaat. Selain itu di dekat sekolah terdapat sawah. Nah untuk pemanfaatan limbah pertanian seperti jerami itu bisa dijadikan pupuk, taman fermentasi untuk dimanfaatkan lingkungan sekolah dan masyarakat serta tempat belajar siswa. Selanjutnya, taman sekolah itu bisa digunakan untuk sebagai sumber udara yang segar serta untuk mempercantik lingkungan sekolah. Selanjutnya ada lapangan. Lapangan ini bisa digunakan sebagai tempat olahraga warga sekolah serta sebagai daerah resapan air untuk mencegah banjir. Sekian yang dapat kami. Saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah Bapak Sudianto, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Purwito SPD, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu Waka dan seluruh Bapak Ibu guru serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Bukalija. Dalam ini saya menyampaikan tentang pemetaan dan strategi pemanfaatan aset sekolah untuk modal finansial, identifikasi aset, dan strategi pemanfaatan aset. Yang pertama, identifikasi aset. Yang pertama adalah BOS, bantuan operasional sekolah. Pemanfaatannya sesuai dengan juknis BOS, salah satunya yaitu untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan siswa, pengadaan buku dan sebagainya banyak. Kemudian yang nomor 2 adalah BOP, strategi pemanfaatan aset sekolah. Asetnya adalah untuk sesuai dengan juknis yang ada, salah satunya mungkin untuk gaji PTT non provinsi, dinas luar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga
ada dansos guru ataupun dari alumni, dansos dari dana sosial dari guru. Dan juga penanggung jawab pelaksanaan pendidikan dan kegiatan di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga ada guru dan juga tenaga pendidik. Guru menjalankan peran sebagai pendidik, yaitu di dalam lingkungan sekolah, terutama ya, dalam lingkungan sekolah sebagai pendidik, kemudian pembimbing, penanggung jawab, pembentuk karakter peserta didik. Selain itu juga guru sebagai motivator dan juga konsultan untuk peserta didik. Jadi yang diharapkan guru bisa menjadi apa ya istilahnya tempat curhat juga untuk siswa. Guru juga sebagai jembatan penghubung komunikasi antara pihak sekolah dan juga masyarakat, khususnya untuk Diskusi tentang manfaatan dan strategi pemanfaatan sekolah dalam modal sosial. Yang pertama adanya kegiatan Dharma Wanita yang dilakukan oleh guru-guru perempuan dan para istri guru agar untuk mempererat silaturahmi. Yang kedua adanya kegiatan seperti sepatar untuk dia pertandingan yang diikuti SMA Negeri 1 Bukateja untuk menanamkan sikap gotong royong dan kerjasama antar siswa. Tiga, adanya kegiatan Liga OSIS yang diikuti setiap perwakilan kelas untuk menanamkan sikap kompetisi atau pertandingan antar kelas. Yang keempat ada pertemuan antar pihak sekolah dengan siswa, wali murid pada hari pertama untuk sekolah. Tujuannya untuk membangun komunikasi dan kerjasama antar sekolah dengan wali murid. Manfaatnya untuk melestarikan budaya daerah dan pengetahuan budaya daerah lokal. Berikutnya ada ekstrakurikuler pencaksilat, ini masuk ke budaya. Untuk manfaatnya untuk melestarikan budaya daerah lokal juga. Terus untuk berikutnya ekstrakurikuler rohis, ini termasuk agama. Manfaatnya untuk meningkatkan pengetahuan murid dalam bidang keagamaan, menanamkan kepribadian muslim yang dengan berjiwa kepemimpinan. Kemudian ada pembiasaan literasi yang termasuk budaya. Manfaatnya untuk menambah wawasan murid terhadap pengetahuan atau ilmu dan menambah kemampuan berpikir kritis. Terus ada pembiasaan Jumat religi termasuk budaya. Untuk manfaatnya untuk memperdalam ilmu agama dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh warga SMA Bukateja. Kemudian ada cagar budaya. Yang pasti strategi pemanfaatan takkan terhentikan. Bersama kita bangun, bersama kita ciptakan lingkungan belajar